mungkin yang sering sama saya pasti tahu. Di online pun sama, ada tahapannya. Saya kenal dulu, ketika telepon juga sama, ada tahapannya. Terus ketika lewat SMS, lewat WA sama, ada tahapannya. Pertama PDKT, minimal tahu nama sama kotanya. Misalkan lebih bisa dalam lagi, bisa. Terus dari kebutuhan calon mitra itu apa? Apakah dia udah pernah pakai produknya? Apakah dia nggak tahu sama sekali? Apakah dia udah pernah pakai produknya ataupun udah paham tentang marketing plan-nya? Jadi kita tahu pasti. Kita cari kebutuhan. Ketika udah dijelasin, prospeknya mah sama, tapi ada penekanan. Ada penekanannya sesuai yang dia butuhin. Misalkan ketika kondisi dia sekarang lagi punya utang banyak, berarti produknya mah saya jelasin cuma singkat, lebih penekanannya di peluang bisnis. Jadi gitu, ada penekanannya. Ketika dia kondisinya lagi punya utang, berarti saya jelasin peluang bisnisnya. Kalau di koreksi itu dibayar mahal. Ketika kamu prospek sebelum sponsor 40%, 20% 400.000. Ketika ngejalanin sistemnya berkembang dapat reward, otomatis kan dibuka. Lebih tekanannya di situ. Misalkan butuh produknya apa? Misalkan dia di pertanian, berarti pertaniannya, di peternakannya. Jadi ada yang difokusin, gitu. Terus contoh kemarin juga saya iseng-iseng pulang dari Bandung jam 12, saya berhenti di pom Garut. Ada akang-akang jualan kopi. Iseng-iseng saya beli kopinya. Terus saya tanyain, akang udah lama jualan kopi? Saya bilang gitu. Enggak, baru jualan setelah ada corona, bilang gitu kan. Terus emang sebelumnya kerja di mana kan? Saya tanya gitu, dia jawab, saya kerja di pabrik kain. Pokoknya dia kerja di kain udah lama, hampir 10 tahun lah di kain. Karena ada corona dia di PHK. Akhirnya mau nggak mau dia cari solusi, jualan lah kopi di pom waktu itu. Terus saya tanya lagi, emang penghasilan berapa kan di sini jualan kopi sehari? Ya kalau misalkan nggak PPKM bisa antara 500 itu penghasilan kotornya. Tapi kalau keuntungannya berapa? Saya tanya, ya antara 100 sampai 200 ribuan. Gitu. Jadi saya gali, saya tanya namanya, kalau pekerjaannya gimana, kondisinya lagi apa, gitu kan. Ternyata setelah saya gali, dia di PHK kan, udah dapat poinnya, dia di PHK, terus dia jualan kopi, penghasilan sekian. Terus saya tanya rumahnya mau di mana? Oh daerah sini. Ya udah tahu alamatnya, udah tahu kondisinya gimana, barulah saya tembak. Akang udah tahu eco racing, dia bilang gitu. Eco racing, kayaknya pernah dengar ya kan eco racing. Ternyata dia udah pernah dikenalin sama temannya, udah pernah coba produknya, udah pernah pakai produknya di kendaraan. Oh berarti si Akang ini udah pernah pakai produknya, udah tahu manfaat produknya. Terus gimana? Berarti kan udah tahu nih, udah di tahap ini cari kebutuhannya. Saya gali terus, dia udah tahu produknya, udah pernah cobanya. Terus sama temannya itu waktu di testimoni emang nggak dihubungi lagi, ternyata nggak. Dia dikenalin sama temennya waktu di kerja, dikenalin. Setelah di PHK udah nggak ada kontekan lagi. Jadi nggak dijelasin tentang sistem bisnisnya, cuman pakai produknya. Terus saya tanya, hasilnya gimana kan setelah pakai produknya? Enak katanya, enak, tenaganya kerasa, penghematan juga kerasa. Berarti udah pakai produknya, udah ngerasain manfaat produknya. Habis itu karena kondisinya lagi di PHK jualan, berarti saya tembak di marketing plan-nya. Saya jelasin, Kang, kalau bisa sharing, saya di Eco Racing hampir 1 tahun, itu mobil saya bilang gitu. Itu mobil saya. Oh bener kan? Emang gimana caranya? Dia kan udah mulai kepo kan? Nggak saya jelasin. Akan punya nomor WA nggak? Punya, ya udah saya minta. Jadi dia penasaran dulu, gak saya jelasin di situ. Karena kondisinya nggak menyesuaikan. Dia lagi jualan, banyak orang kan gak enak. Dia udah tertarik, udah kepo, saya minta nomor WA-nya. Gitu. Jadi ada tahapannya. Jangan langsung dijelasin di situ. Jadi nggak masuk. Udah saya nomor WA-nya,
Habis itu saya kontak lagi, saya WA, baru kemarin sih saya WA, saya jelasin sedikit, terus saya masukin ke grup, kan ada grup calon mitra, udah saya masukin di situ sambil jalan kita follow up. Jadi jangan berharap langsung closing di tempat, ada tahapannya. Ketika udah di PDKT, udah cari kebutuhan, kita jelaskan. Jelaskan sesuai kebutuhan mereka, apa yang dia butuhin, sekiranya kita bisa masuk di mana. Kita harus bisa baca situasi gitu. Kita jelasin sesingkat mungkin, yang penting dia paham, dia udah tertarik gitu aja. Gak usah jelasin tentang apa malah dia nggak jelas. Dikit paham, yang penting dia kepo, udah tertarik. Kalau dia jelasin, dia udah tertarik, terus apa? Teknik closing. Teknik closing pun kita juga lihat kondisi calon mitra, apakah dia punya modal apa enggak, terus apakah dia siap belanja sekarang apa enggak gitu. Tetap lihat kondisi calon mitra. Teknik closing banyak banget sebenarnya. Bisa aja misalkan ketika akan belanja ini nanti saya diskon 100.000, bisa. Ketika akan belanja sekarang nanti saya kasih kaos atau baju, bisa. Itu kan salah satu teknik closing. Bisa juga dengan gini, kan ini kan saya juga terus bergerak nih, saya punya calon mitra juga nih, bahkan ada dari Kalimantan, dari mana yang mau gabung. Bisa aja kalau misalkan akan gabung sekarang, yang dari Kalimantan saya simpan di bawahnya akan, otomatis akan bakal kebantu. Jadi dijelasin potensi posisinya. Ini teknik closing masuknya gitu. Itu juga harus lewati tahapannya dulu, jangan baru perkenalan langsung ke sini. Akan kalau misalkan gabung sekarang, di bawahnya langsung ada mitra, padahal belum jelasin kebutuhan si calon mitra. Jadi ada tahapannya. Ya, jangan buru-buru ke sini. Kesalahannya di situ. Jadi nggak dapat nantinya. Bisa dijelasin posisinya. Kalau misalkan akan daftar sekarang, otomatis kan baru kembali. Kalau misalkan si yang dari Kalimantan ini berkembang di bawah akan, ya otomatis akan dapat poinnya. Enak nggak kira-kira? Iya ya. Ya udahlah saya cari modal lah. Jadi ada teknik closing. Ini tahapan prospek yang sering saya lakukan, entah itu di offline maupun di online, sama tahapannya sama semuanya. Dari mulai PDKT, cari kebutuhan, jelaskan singkat mungkin tapi dia paham terus dia kepo. Yang terakhir apa? Teknik closing. Teknik closing bisa digali, banyak banget teknik closingnya. Ini sesuai kondisi si calon mitra, nggak bisa saya jelasin. Intinya salah satunya itu. Jadi tadi masuk banyak banget. Nah, mungkin nanti bisa dipraktekin sama teman-teman. Gak usah di awal, gak usah ekspektasi terlalu besar. Sedih satu orang pun gak masalah, yang penting dia join. Gak usah kayak kemarin Pak Hasan cerita, ini Pak Kum mau ngadain seminar ada 20 orang, dia bilang gitu. Terus saya bilang ini Pak Hasan, gak usah terlalu besar ekspektasinya. Sekarang kita prospek Pak Kum-nya aja dulu. Gimana caranya Pak Kum-nya udah gabung, udah kepo, minimal udah gabung, baru nanti kalau misalkan mau bikin seminar gak masalah. Yang penting ada satu orang yang pegang daerah situ. Jadi gak usah ekspektasi terlalu besar, gitu ya. Mungkin ini sedikit ilmu yang bisa saya share, mungkin bisa bermanfaat. Jangan cuma dipahami, tapi dilakukan. Dan jangan takut salah ketika prospek, jangan sampai takut salah. Gak apa-apa salah, tapi yang mau coba, misalkan sekarang prospek via telepon atau prospek langsung, misalkan gak closing di saat itu gak masalah, misalkan penolakan juga gak masalah. Jadi belajar dari yang sudah dilakukan, terus evaluasi. Saya di awal juga gitu kan, jadi mungkin sama, nggak mungkin kan dari langsung closing di prospek di awal. Bahkan sekarang pun ketika kan ada prospek gak langsung closing, tetap ada itunya. Karena kalau misalkan kita prospek itu dari 100% orang yang kita prospek, misalkan 100 orang yang kita prospek, 80% itu bakal follow up. 10%-nya penolakan, 10%-nya lagi penerimaan. Jadi banyak yang harus di follow up. Nah, kesalahan mitra itu biasanya udah kita prospek, udah kita jelasin, lupa nggak di follow up. Makanya perlu yang namanya tulis daftar nama. Selain mitra-mitra ditulis, prospekan juga harus ditulis. Misalkan akan ini udah saya prospek, udah tertarik, tinggal masalah modal. Akan ini udah saya prospek,
ternyata dia menolak, tulis saja nggak apa-apa. Ada keterangannya, nama, nomor HP, kota, alasannya. Alasannya apa dia nolak gitu kan, atau kondisi sekarang. Jadi ditulis supaya jelas, biar nggak lupa nanti follow up-nya. Di follow up pun banyak tahapannya, Pak. Caranya banyak banget. Bisa follow up di grup, kan ada grup tuh, masukin ke grup. Bisa juga siaran langsung, kan ada tuh fitur WA siaran langsung, dimasukin aja di situ. Setiap hari kita kasih kata-kata motivasi. Setiap hari kan ada postingan di WA, share aja di situ. Otomatis dia akan membaca.